Hai, selamat datang di Radio Anak Indonesia FM. Ternyata Sharon ini adalah penyiar termuda, benar nggak? Iya. Pak Talenta ini, which one ya? Yang mana yang kamu paling sangat suka gitu? Jadi aku paling suka nyanyi, Kak. Oh. Halo teman-teman anak Indonesia, perkenalkan nama aku Sharon Eitzen, umurku 11 tahun, dan aku penyiar radio, penyanyi, dan aktor yang ingin menjadi terkenal dan menginspirasi anak-anak di Indonesia. I hope to see you soon. Banget. Jadi ceritanya awal kamu akhirnya berkenalan dengan dunia penyiaran tuh gimana, Sharon? Jadi awalnya itu aku mau latih MC-nya aku dan bahasa Indonesia because aku kan semuanya di sekolah, aku berbahasa Inggris. Jadi untuk bahasa Indonesianya aku lancar dan juga MC-nya aku lancar, mamanya aku cariin akademi public speaking yang juga ternyata diadakan oleh radio tersebut. Jadi di situ kan aku belajar public speaking dan ternyata program radionya tertarik sama aku dan melihat aku berbakat. Wow, kamu sambil belajar, nih teman-teman keren ya, sambil belajar supaya bahasa Indonesia lancar karena sekolahnya ya gitu. Karena sekolahnya menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris, sambil belajar bisa sambil siaran juga. Siarannya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dan Inggris. Dan Inggris, oke. Tapi sekalian kemudian bisa menunjukkan talentanya sebagai seorang penyiar. Nah, berapa lama kamu belajarnya? Aku belajarnya berapa lama ya? Kayaknya ada deh 2 bulan. 2 bulan? Iya. Dalam waktu 2 bulan, kamu sudah mendapat kesempatan oleh produsernya untuk bisa siaran di radio tersebut. Iya. Tepuk tangan dong teman-teman. Keren banget nih Sharon nih. Dan Sharon ini menurut catatan Kak Imam ternyata sudah punya program sendiri nih teman-teman. Nama programnya adalah Sharon and Friends. Yes, betul? Betul. Oke, tentang apakah program Sharon and Friends kamu dan teman-teman kamu ini? Oke, jadi program Sharon and Friends itu tentang aku bawa teman, mungkin dibilang guest star in the radio. Aku panggil mereka dari Instagram, I DM them first. I like, hey, do you wanna come to my program on Sharon and Friends? Habis itu when they say yes, aku langsung pikir about like topik atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa menginspirasi para pendengar. Wow, jadi kamu adalah produser cilik ya? Iya. Jadi selain penyiar, Sharon ini juga adalah produser cilik. Jadi kamu yang pilih narasumber kamu sendiri, kamu yang kontak, terus kamu yang buat pertanyaan untuk mereka. Iya. Oh, biasanya topik yang dibahas apa? Udah pasti tentang cita-cita dan percaya dirinya gimana, awalnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya siaran sendiri dengan narasumber sendiri dan harus cari topik sendiri gitu. Di usia kamu yang sekarang baru 11 tahun gitu. Tantangannya apa sih? Tantangannya orang yang bisa dibilang what I call it, orang dead. Jadinya aku tanya, mulai nyanyi tuh dari umur berapa? Umur 6. Udah dia. Itu udah pusing banget. Tantangannya ketika ketemu narasumbernya yang hanya jawab, ya usia 9 tahun. Oke. Ya yang ngajarin mami gitu. Tapi menyelesaikannya gimana? Menyelesaikannya aku tetap harus cari celah-celah untuk mengembangkan ceritanya. Dan aku juga pertanyaannya aku habisin di satu sesi itu. Wah keren banget. Tepuk tangan dong buat Sharon teman-teman. Keren banget nih dan teman-teman juga penasaran gimana sih kalau misalnya Sharon siaran Sharon and Friends. Nah, Kak Imam mau kasih challenge, tantangan gini untuk Sharon. Oke. Apakah kamu bisa dan mau untuk menjalankan challenge ini? Kamu siaran Sharon and Friends di Anak Indonesia, bisa? Bisa dong. Oke, bakal seru banget nih. Hai, selamat datang di Radio Anak Indonesia FM di program Sharon and Friends. Suara anak Indonesia yang kreatif dan penuh mimpi.
Sharon akan nemani anak Indonesia dari jam 12 sampai jam 3 sore nanti. Sharon percaya bahwa anak Indonesia itu unik, berani, dan penuh bakat. Lewat obrolan yang seru ini, Sharon mau nemenin anak Indonesia untuk menjadi versi terbaik dirimu. Stay tune only at Anak Indonesia FM, suaranya anak Indonesia. Yeay, tepuk tangan dong teman-teman. Wah, Sharon keren banget. Tipsnya gimana supaya bisa siaran dengan lancar seperti itu? Dua bahasa, dua-duanya lancar lagi. Artikulasinya juga bagus lagi gitu. Makasih Kak. Jadi tipsnya itu untuk menjadi penyiar radio atau istilahnya public speaking yang bagus lah. Jadi itu kita harus percaya diri. Itu udah wajib banget dan kita harus berani untuk ngomong atau ekspresi diri. Dan juga jangan takut membuat kesalahan. Karena kadang itu dari kesalahan itu kita bisa belajar. Oke, berarti kamu juga pernah ketika di atas panggung tuh misalnya salah penyebutan atau apa bahasanya kebelibet. Iya, sering pernah kan banget. gitu. Iya, Itu sering. biasanya gimana kamu menanggulanginya atau mengatasinya? Aku cara mengatasinya ya let it slide aja. Oke, jadi lanjutin ke teks yang selanjutnya aja gitu. Kayak let the past be the past. Biarkan yang sudah lewat ya dilewatin aja. Fokusnya itu yang masa depan. Oke. Nah, penasaran nih teman-teman. Kira-kira Sharon tuh latihannya masih ngeliat cermin gak ya? Kira-kira masih ngeliat cermin gak kalau latihan? Aku bukan lewat cermin lagi, udah langsung ke orang. Oh. Aku mungkin dari teman sekolah aku udah mulai kayak bahasa Indonesia dikit-dikit. Oke. Sebenarnya pakai bahasa Indonesia boleh, tapi lebih banyak Inggris. Karena kamu perlu, karena dengan begitu dapat feedbacknya langsung gitu. Iya, supaya kayak kalau misalnya ke guru, aku juga kadang ke guru latihannya. Aku ngomong bahasa Indonesia salah, abis itu langsung lah kayak gimana jadinya? Bener ya? Oke, kalau kita ke cermin tuh kita nggak dapat feedbacknya. Iya, gitu. cuman lihat diri sendiri, bisa handphone aja juga bisa cek. Oke, ya, wah keren nih teman-teman di rumah nih. Jadi ternyata kalau dulu kita latihannya harus melihat cermin, tapi sekarang bener nih kalau Sharon ngelihat langsung ke orangnya sebagai lawan bicara supaya dapat feedback. Iya. Oke. Nah, menurut catatan dari Kak Imam, ternyata Sharon ini selain menggeluti dunia penyiaran, juga seorang artis, aktor. Betul gak sih? Iya, aku aktor, penyanyi, model, dancer, MC, dan lain-lainnya. Pokoknya banyak. Tepuk tangan dulu teman-teman buat Sharon. Oke, jadi actingnya apa? Lebih ke acting untuk sinetron, film layar lebar, atau acting untuk teater? Kalau aku sih ambil semuanya, tapi lebih fokus ke film, ke layar lebar. Karena kalau acting layar lebar itu kalau menurut aku ya itu udah paling susah. Karena kan harus natural, gerakannya gak boleh yang terlalu kaku atau yang terlalu lebay. Kan sinetron lumayan lebay actingnya, dan teater juga. Dan kalau acting di layar lebar itu kita harus beneran natural, kita harus sebagai orang itu, dan kita harus kayak nggak bisa dianeh-anehin atau lebay-lebay. Kalau lebay kan udah tahu kan sebagai acting, tapi kalau acting kita itu harus natural banget. Oke, jadi karena sesuai dengan karakternya gitu ya, dan tingkat kesulitan paling susah itu adalah layar lebar. Yes, menurut aku. Berarti Sharon ini bisa berbagai versi marah, bisa berbagai versi happy, bener nggak? Bisa. Oke, kita tantang dulu sedikit nih ya teman-teman ya. Oke, versi marah tingkat 2. Oke. Oke, kalau 5. Oke, 10. Wow, tepuk tangan teman-teman. Sekarang kita coba sedih nih teman-teman. Oke, sedih tingkat 2. Oke, tingkat 5. Oke, 10. Oh, oke. Itu termasuk yang diajarkan saat latihan acting? Yes. Oh, oke. Nah, Kak Ima penasaran sebetulnya sama judul film apa aja yang pernah kamu
gandrung ya, atau kamu terlibat di dalamnya gitu. Mungkin kamu harus sampaikan berdasarkan tahun. Oke. Jadi kalau film FTV Genflix itu di tahun 2024. 2024. Malam 3 Yasinan dan insya Allah nanti aku main film tahun ini. Oh, oke. Nggak boleh ya di-spill ya? Boleh nggak sih? Boleh, boleh. Boleh, oke. Apa judulnya? Judulnya Aku Harap Ibu Kembali. Aku Harap Ibu Kembali. Oke, diingat judulnya aja ya teman-teman di rumah. Kak Imam nggak akan tanya isi ceritanya apa gitu ya. Yes. Karena kamu harus nonton langsung di bioskop kesayangan kamu nanti. Oke. Nah, Kak Imam punya catatan nih. Ternyata kamu ini adalah winner Timun Mas Goes to Movie 2025. Ini ajang apa ya? Itu ajang pencarian talent Oke. untuk ya film Timun Mas in Wonderland. Oh, oke. Timun Mas. Berarti kamu bukan yang butuh ijonya kan? Bukan. Oh, bukan. Jadi kamu sebagai? Waktu itu lagi cari teman-temannya Timun Mas. Oke. Jadi Timun Mas itu karakternya kayaknya kalau nggak salah dia nanti di Wonderland bisa kita cariin. Aduh, that's all. Oke. Tapi yang kamu ingat dari semua ajang dan prestasi yang pernah kamu dapat itu di mana? Baik itu misalnya dari sisi saat acara seremoni penerimaannya ataupun memang dari sisi pride-nya gitu atau ya apa sebutannya ya? Ya kebanggaannya gitu ya. Gitu. Ya, jadi semuanya sangat berkesan lah. Tapi yang paling beda itu apa ya? Oh, ini Miss Global Kids. Miss Global Kids. Oke. Iya, aku dibawa ke beberapa negara untuk bagi atau kayak menampilkan budaya Indonesia ke negara tersebut. Oh. Aku udah ke Sanya China, Wow. udah ke Thailand dan Johor Bahru. Jadi di sana kamu mengenalkan budaya Indonesia Iya. dan dari situ akhirnya kamu sekarang banyak menghafal lagu-lagu Indonesia. Iya. Benar nggak sih? Iya. Wow, Jadi oke. di Johor Bahru itu yang kenapa paling berkesan karena pas di Johor Bahru itu pertama kali aku nyanyi di depan ribuan orang and aku mau lagi. Oke. Because itu perasaan yang hampir paling deket ke apa yang cita-cita aku bener-bener. Nah, kamu juga ini adalah salah satu MC kondangnya Komdigi. Iya. Kementerian Komunikasi dan Digital. Kok Iya. bisa sih usia 11 tahun jadi MC kondangnya Komdigi, gimana ceritanya? Jadinya ceritanya aku di receive DM, Oke. nggak salah. Jadi kamu dikontak gitu ya? Iya, di kontak. For the rest, aku sebenarnya kurang tahu because mamanya aku yang urusin semuanya. Tapi aku di-inform from my mom like, Sharon, kamu jadi MC Komdigi. I was like, Oke, di Taman Mini waktu itu iya, gitu? Taman Mini. Alasan mereka kenapa akhirnya melibatkan kamu? Kalau nggak salah karena aku jadi penyiar radio dan MC-nya aku mereka lihat bagus, jadi aku diinvitasi. Kamu masih ingat gak waktu itu yang kamu sampaikan saat MC itu apa hanya mengantarkan aja atau memang ada pesan yang kamu sampaikan untuk masyarakat Indonesia, untuk anak-anak usia kamu di sana gitu? Aku pas lagi di situ aku juga nginterview Kak. Oke. Aku interview penyanyi juga namanya Felicia Angelica. Oke. Dan juga head of kayak emak-emak digital gitu Oke. in Instagram. Iya, kamu masih kecil tapi interviewnya udah orang-orang dewasa. Tepuk tangan dulu teman-teman. Udah jago penyiar muda Indonesia, jago acting juga dan jago nyanyi nih denger-denger. Oke, nah masih penasaran kan? Oke, Sharon nanti di closing akan nyanyi sebuah lagu. Yes. Boleh spill nggak? Judulnya apa? Jadi aku nanti mau nyanyi single lagu aku yang berjudul Pretty Girl. Pretty Girl. Oke. Yes. Tapi kalau kamu nyanyi itu lebih awal nyanyi atau penyiar? Aku lebih awal nyanyi. Usia berapa kamu mulai nyanyi? Mulai nyanyi dari usia 2. 2 tahun? Yes, 2 tahun. Lagunya? Disney. I atau love Disney. ada genre lain yang sekarang kamu lagi suka Yes. dan gandrungi?
Apa tuh? Aku juga pernah nyanyi soul. Dan jazz aku pernah kayak fly me to the moon and let me play among the stars. Aku nggak tahu apa liriknya. Wah keren banget, tapi klasik kamu juga suka? Iya, I love classic. Wah keren nih teman-teman di rumah nih. Ini wawasan musiknya di usia 11 tahun tuh udah sangat luas sekali. Terima kasih. Dan teman-teman di rumah ini Sharon sekarang ternyata sudah punya single. Bener ya? Iya benar. Apa judulnya yang tadi? Iya, tapi aku sebenarnya punya 8, yaitu ada Murung, Indonesia Maju, Kura-Kura, Anak Ayam Cuit-Cuit, Mari Kita Sholat, Bilang Suka, dan Pretty Girl. So, Itu 8. Iya, yang terbaru Pretty Girl. Yang terbaru Bilang Suka. Bilang Suka, oke. Iya. Ya 8, bukan single sebetulnya teman-teman. Kalau 8 itu namanya album. Oke, kamu nih masih muda, berbakat, banyak talentanya gitu. Dari keempat talenta ini, which one yang mana yang kamu paling sangat suka gitu, paling fokus gitu dan kamu mau kejar sekali untuk menjadi kayak the next star. Jadi aku paling suka nyanyi, Kak. Oh, penyanyi idola kamu. Aku bilangnya Indonesia dulu atau artis luar dulu ya? Indonesia dulu lah ya. Ya, Artis Indonesia yang kamu tuh ngefans banget sama beliau siapa? Oh my god, susah banget ya. Kayaknya it's either top 3. Can I say top 3? Oke. Liodra. Kita Gutawa. Oke, satu lagi. Dan nomor 1, Nicki. Oh, Nicki kan in America right now, right? Dan dia inspirasi Indonesia aku karena dia berhasil bisa famous di luar negeri juga. Oke. Kalau Kak Imam, Cakrakan. Cakrakan. Oh nggak ada yang nanya ya, oke. Nah, sekarang 3 penyanyi internasional. Top 3, Bia Barubi. Yang nomor 2 itu Madison Beer. And number 1 is no other than Ariana Grande. Aku udah tebak gitu ya. Pasti itu yang disebutin, oke. Nah, ini Sharon juga kan akan nyanyi nih satu lagu. Oke. Tapi sebelum nyanyi, gitu, Sharon punya nggak sih kata-kata atau semangat untuk teman-teman gitu, supaya teman-teman nih mau dan bisa dan terus semangat mengejar apa yang mereka cita-citakan. Nomor 1, wajib percaya diri. Jangan takut untuk bikin mistakes karena kesalahan itu hampir wajib untuk setiap orang. Karena kita harus belajar dari itu. Jadi jangan takut untuk lakuin apa-apa, ikutinlah cita-citamu. Wah, makasih banget Sharon. Nggak lama-lama lagi Kak Imam nih langsung menyatakan bahwa Sharon telah lulus dari kelasnya Anak Indonesia. Tepuk tangan teman-teman. Wah, nah untuk teman-teman di rumah yang ingin menyaksikan program unggulan Dai TV, kamu bisa menyaksikan melalui platform Dai Plus yang bisa kamu unduh di Apple Store dan juga Play Store. Saksikan konten inspiratif dan menenangkan hati dimanapun, kapanpun. Dai Plus, discover inspiring content. Kak Imam pamit, mari kita saksikan penampilan Sharon, Asira, and Zain.